Muslimat rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembacaan ataupun pembahasan kitab tentang rukun-rukun iman. Di mana rukun iman jumlahnya ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Yang akan kita bahas sekarang ini adalah warusulihi, iman kepada rasul-rasul Allah. Di mana rasul adalah afdalu ibadillah, adalah hamba Allah yang paling utama adalah para rasul. Jadi para rasul ini adalah hamba Allah yang paling mulia, hamba Allah yang paling tinggi derajatnya di atas para rasul yang lain. Semua rasul ini laki-laki, tidak ada rasul perempuan. Tidak ada rasul itu banci, laki-laki semuanya. Dan dari sekian rasul yang paling utama itu jumlahnya ada 5. Dikenal dengan ulul azmi. Yang pertama yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah itu udah yang paling utama. Yang kedua Nabi Ibrahim. Yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, yang terakhir Nabi Nuh alaihi salam, disingkat menjadi Mimin. Apa? Mimin. Itulah ulul azmi. Ulul azmi ini nabi yang paling, rasul yang paling tinggi derajatnya di antara para rasul. Ya. Ini luar biasa. Sekali lagi saya ulang. Ulul azmi itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama, yang paling utama siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Yang ketiga, Nabi Musa. Yang keempat, Nabi Isa. Dan yang terakhir, Nabi Nuh alaihi salam. Setelah yang 5 ini, barulah para rasul yang lain, kemudian para nabi yang tidak berpangkat rasul. Kalau kita total berapa jumlahnya, yang jelas hakikat jumlahnya nggak ada yang tahu. Sebab kata Syekh Nawawi, la ya'lamu adadahum illallah. Tidak ada yang tahu sebenarnya berapa jumlah para nabi dan rasul kecuali Allah. Walaupun memang ada beberapa riwayat seperti dari riwayat Imam Abu Dzar Al-Ghifari, di mana jumlah para rasul ada 313. Nah, kalau kita total secara keseluruhan, jumlah nabi dan rasul itu ada 124.000 sebagian riwayat. Bahkan ada lagi yang bilang 224.000. Jadi sangat banyak. Ada yang bilang 224.000. Ada yang bilang 124.000. Ini jumlah kalau digabungkan antara pangkat nabi dan pangkat rasul. Sebab begini Pak. Kullu rasulin nabiyun. Laisa kullu nabiyyin rasulan. Setiap rasul pasti nabi. Tapi tidak setiap nabi itu menjadi rasul. Banyak Pak. Bahkan kalau dalam satu riwayat, dari 124.000 itu yang menjadi nabi plus rasul hanya 313. Ada yang bilang 314, ada juga yang bilang 315. Coba saya ulang nih, ingat gak kira-kira? Ya. Yang menjadi nabi dan rasul berapa totalnya tadi semuanya Pak? 124.000 ya. Maklum kalau kita lupa karena perut kita dalam keadaan lapar. Kalau lapar tuh beda Pak. Fokus rada kurang.
mata rada kunang-kunang, makanya nggak ada masalah lah ya. 124.000 ya. Dari 124.000 yang menjadi rasul berapa? 313 ya, 313 Pak. Dari 313 yang disebutkan di dalam Al-Quran hanya 25. Hanya berapa? Hanya 25. Yang dikenal yang suka kita sebut Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, terakhir sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jumlah para nabi dan rasul yang ada di dalam Al-Quran ya. Jadi jumlah nabi dan rasul dalam Al-Quran ada 25. Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Su'aib, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ilyasa, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah, jadi jumlahnya ada 25. Hafal Pak ya? Hafal nggak kira-kira? Insya Allah ya. Ya Rabbi bil Mustafa, ya kan kita suka laguin tuh ya. Jumlahnya ada 25 yang wajib kita ketahui itu mah tuh. Kalau yang 25 ini kita tidak meyakini pangkat kenabian dan kerasulannya, kata ulama dia bisa keluar dari Islam. Ya. Kayak Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ini pangkat kenabian dan kerasulannya tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kalau ada yang bilang misalkan Nabi Musa bukan rasul, dia telah keluar dari Islam. Kenapa sebabnya? Sama saja menentang Al-Quran. Sebab yang 25 ini diceritakan dalam Al-Quran secara detail Pak. Ya makanya kita nggak boleh ragu status kerasulan dan kenabian yang 25 ini. Nabi dan Rasul punya sifat 4. Ya, punya 4 sifat terpuji. Yang pertama as-sidqu, jujur. Nabi, Rasul nggak ada tukang bohong, semuanya jujur. Nggak ada Rasul ngebohong, nggak ada. Wa annahum shadiquna fi jami'i aqwalihim. Rasul itu jujur dalam setiap ucapannya, nggak ada Rasul yang ngebohong. Ya, itu sifat Rasul yang pertama. Ya makanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu punya sifat jujur sejak lahir. Makanya Nabi kita sebelum Nabi kita diangkat menjadi Rasul dikenal dengan gelar Al-Amin. Apa Al-Amin artinya? Orang yang dapat dipercaya. Jujur Nabi kita mah Pak. Ya, kita mah kan kadang-kadang jujur itu kalau lagi nguntungin doang. Kalau kepepet senjata pamungkas kita apa? Bohong. Ya. Senjata pamungkas kita tuh. Nggak siapa ini sifat jujur ini susah Pak. Sifat jujur ini sangat susah. Sangat jarang mereka yang bisa meneladani sifat kejujuran. Rata-rata mereka menikmati sifat bohong untuk menyelamatkan diri. Ya. Yang kedua amanah. Apa itu amanah? Terpercaya. Apa artinya terpercaya? Rasul itu ma'sumun minal wuqufi muharramin au makruhin. Jadi Rasul itu, nah ini perlu kita pahami nih, bahkan au mubahin. Para Rasul ini perbuatannya Pak, nih para Rasul perbuatan Rasul itu cuma 2. Kalau enggak sunnah, wajib. Itu perbuatan Rasul Pak. 24 jam perbuatan Rasul itu cuma 2. Kalau enggak sunnah, jatuhnya wajib. Ya ini nih. Ini penting nih. Ya. Ini wajib nih kita yakini Pak nih. Jadi perilaku Rasul tuh kalau nggak jatuh kepada hal sunnah, jatuh kepada hal wajib.
Kalau kita kan campur, kadang ngelakuin sunnah, kadang ngelakuin wajib, kadang ngelakuin mubah, kadang ngelakuin makruh, kadang ngelakuin yang haram. Tapi Rasul kelakuannya cuma dua, kata Syekh Nawawi. Kalau tidak wajib ya sunnah, itu dua doang tuh kelakuan Rasul. Makanya Rasul gak mungkin melakukan perkara yang diharamkan. Gak mungkin. Gak mungkin ada Rasul berbuat sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Gak mungkin. Ada perbuatan haram dilakukan oleh seorang Rasul, tidak mungkin. Yang kedua, gak mungkin seorang Rasul melakukan perbuatan makruh. Dan yang terakhir, gak mungkin seorang Rasul melakukan perbuatan mubah. Pasti bingung nih. Mubah itu kan begini Pak. Tidak dicatat pahala, tidak dicatat dosa. Mubah namanya. Makan, minum, tidur itu mubah. Emang Rasul gak makan, gak minum? Rasul makan, Rasul minum. Cuman makan dan minumnya Rasul itu ibadah. Beda dengan kita. Ya, makan minum kita itu kadang-kadang ya makan minum biasa aja. Tidak mengandung pahala, tidak mengandung dosa. Tapi Rasul makan minumnya saja dianggap ibadah. Sebab kenapa? Makan minumnya diniatkan untuk ibadah. Ini Bapak nih sekarang nih, sudah ada makanan minuman al-qadarnya di hadapan kita. Kita makan, kita minum. Biar dapat pahala Pak. Niatkan untuk ibadah. Ya, yang pertama niat buka puasa. Buka puasa ini dapat pahala Pak, asal pada waktunya. Ya, kalau buka puasa ya lohor itu maksiat ya. Ini buka puasa tepat pada waktunya, bahkan takjilul fitri, menyegarakan berbuka puasa ketika waktunya sudah datang, ini menambah pahala. Ini luar biasa, menambah pahala Pak. Jadi kalau kita buka puasa, waktu maghrib sudah datang, kita langsung percepat menambah pahala. Apalagi diawali dengan kurma. Kata ulama, berdasarkan kebiasaan Nabi, buka puasa sunnah diawali dengan kurma. Nah, kurma sudah ada di depan kita semuanya. Kita buka dengan kurma dulu, makin gede pahalanya Pak. Masya Allah, makin gede pahalanya. Ditambah dengan ketupat, makin kenyang. Ya. Ditambah dengan apa lagi? Gorengan, makin berkah. Ya, dengan es, dengan cendol. Ya, lumayan banyak sekarang nih macam-macamnya ya. Itulah ya. Jadi artinya alhamdulillah itu kalau kita niatkan untuk ibadah berpahala, udah enak ditambah pahala. Masya Allah. Itulah ya, baru dua sifat wajib bagi Rasul yang kita bahas. Insya Allah kita bahas pada kesempatan yang lainnya. Mudah-mudahan ibadah puasa kita di sore hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ya sekalian, besok nuzul Quran ya, kita aja udah nih. Tapi yang biasa hadir